Saya Markus Schneider, 42 tahun, lahir dan besar di Hamburg. Hidup saya selama ini diatur oleh jadwal, angka, dan presisi. Di perusahaan penerbangan tempat saya bekerja, 1 menit keterlambatan bisa berarti jutaan euro rugi. Saya bangga dengan itu. Saya bangga menjadi orang Jerman. Tahun lalu, Anna, istri saya, mengusulkan ide gila. Liburan keliling dunia selama 1 tahun penuh bersama anak-anak kami, Lukas yang berusia 11 tahun dan Sophie yang baru 8 tahun. Awalnya saya menolak, terlalu beresiko, terlalu mahal, terlalu tidak teratur. Tapi Anna punya cara bicara yang selalu membuat saya luluh. Markus, anak-anak kita hanya kecil sekali. Biarkan mereka melihat dunia sebelum sekolah menelan mereka hidup-hidup. Akhirnya, saya setuju. Kami menjual mobil, menyewakan apartemen, mengemasi 2 koper besar dan 1 ransel kecil. Rencana sudah saya buat rapi di spreadsheet. 6 minggu Eropa Selatan, 3 bulan Asia Tenggara, 4 bulan Australia dan Selandia Baru, sisanya Amerika dan mungkin Afrika Selatan. Semuanya terhitung. Tiket pesawat, hostel, budget harian, bahkan jam makan. Indonesia adalah pemberhentian ketiga. Kami mendarat di Yogyakarta hanya untuk 4 hari. Tujuannya sederhana, melihat Candi Borobudur saat matahari terbit, berfoto di keraton, makan gudeg sekali saja, lalu terbang ke Bali. 4 hari, tidak lebih. Hari pertama langsung kacau. Begitu keluar dari Bandara Adi Sucipto, panas menyengat langsung menampar wajah. Udara terasa lengket. Bau bensin bercampur asap knalpot dan sesuatu yang manis, mungkin gorengan. Kami naik taksi menuju penginapan di Prawiro Taman. Perjalanan yang seharusnya 30 menit memakan waktu hampir 1,5 jam. Macet total. Klakson berbunyi tanpa henti seperti orkestra yang sedang marah. Sopir taksi hanya tersenyum lebar setiap kali saya bertanya, "Berapa lama lagi?" "Sebentar lagi, Pak. Sabar ya." Sabar? Saya tidak datang ke sini untuk belajar sabar. Di penginapan, kamarnya bersih tapi kecil. AC-nya berisik seperti traktor tua. Kamar mandi ada ember dan gayung. Saya langsung mengeluh pada Anna. "Ini tidak seperti yang dijanjikan di booking.com. Anna hanya tertawa kecil. "Markus, kita baru tiba." Nikmati dulu. Malam itu kami berjalan ke alun-alun kidul. Anak-anak senang sekali melihat lampu warna-warni dan becak hias. Bau sate ayam dan jagung bakar menguar di udara. Ada musik gamelan dari kejauhan, lembut tapi terus-menerus. Lukas dan Sophie berlari-lari mengejar kupu-kupu lampu yang dijual pedagang. Saya berdiri di pinggir, tangan di saku, menghitung berapa banyak uang yang sudah terbuang hari ini. Di tengah alun-alun ada pohon beringin tua yang sangat besar. Akar-akarnya menjuntai ke tanah seperti janggut raksasa. Bentuknya berantakan, tidak simetris, tidak teratur. Saya memandangnya dan berpikir, kalau pohon ini ada di Jerman, pasti sudah dipangkas rapi sejak lama. Keesokan paginya kami berangkat ke Borobudur. Saya sudah memesan tur privat supaya tidak perlu berdesakan dengan turis lain. Tapi sopir mobil sewaan datang terlambat 40 menit, tanpa permintaan maaf. Hanya senyum dan ucapan, "Maaf ya, tadi macet sedikit." Saya menahan napas. Anna menyentuh lengan saya pelan. "Tenang, kita masih punya banyak waktu." Di Borobudur, matahari baru terbit. Kabut tipis masih menyelimuti candi. Cahaya pagi menyelinap di antara stupa-stupa, membuat semuanya tampak seperti lukisan. Lukas dan Sophie berlari naik tangga sambil berteriak kegirangan. Saya mengambil foto seperti biasa, tapi entah kenapa jari saya terasa berat. Ada sesuatu yang aneh di dada. Mungkin karena udara dingin pagi. Mungkin karena terlalu banyak orang tersenyum pada kami tanpa alasan jelas. Saat tur selesai, pemandu kami, seorang pemuda bernama Bima, bertanya, "Mau kemana lagi besok, Pak?" "Bali," jawab saya cepat.
Besok sore kami terbang. Bima mengangguk pelan. Sayang sekali, Yogyakarta masih banyak yang belum dilihat. Saya hanya tersenyum kaku. 4 hari sudah lebih dari cukup. Malam ketiga, semuanya berubah. Sophie tiba-tiba demam tinggi. Panas sekali. Wajahnya memerah, napasnya cepat. Kami panik. Di Jerman, kami akan langsung ke dokter anak langganan. Dapat resep, pulang dengan obat dalam waktu kurang dari 1 jam. Di sini, kami hanya punya peta Google dan bahasa Inggris terbatas. Ana menangis pelan di samping tempat tidur. Markus, apa yang harus kita lakukan? Saya mencari klinik terdekat. Ada satu klinik kecil di Gang Prawiro. Jaraknya hanya 10 menit jalan kaki. Kami menggendong Sophie bergantian. Jalanan gelap, hanya diterangi lampu jalan kuning dan lampu neon warung. Bau sampah bercampur bau hujan yang baru reda. Sampai di klinik, pintu masih terbuka meski sudah jam 10 malam. Seorang dokter perempuan berusia sekitar 50 tahun menyambut kami dengan tenang. Namanya Dr. Ratna. Dia memeriksa Sophie tanpa banyak bicara. Hanya sesekali bertanya pada Ana dengan bahasa Inggris sederhana. Sudah lama batuknya? Ada riwayat asma? Setelah memeriksa, dia memberikan suntikan dan obat sirup. Ini untuk malam ini. Besok pagi bawa kembali. Gratis, tidak usah bayar. Saya terkejut. Gratis? Kenapa? Dokter Ratna tersenyum kecil. Anak kecil demam itu biasa. Yang penting dia cepat sembuh. Kalau bayar, nanti saja kalau sudah pulang. Saya tidak tahu harus bilang apa. Di kepala saya berputar. Ini tidak masuk akal. Klinik tanpa biaya. Dokter yang tidak menagih di malam hari. Apa yang sedang terjadi di sini? Kami pulang dengan Sophie yang sudah tertidur di gendongan Ana. Di depan penginapan, seorang ibu tetangga yang kemarin hanya menyapa kami sekali, tiba-tiba membawakan semangkuk bubur ayam hangat. Buat anaknya ya, biar cepat sembuh, katanya sambil tersenyum. Saya memandang mangkuk itu. Aroma jahe dan bawang goreng menguar lembut. Entah kenapa, tenggorokan saya terasa sesak. Malam itu saya tidak bisa tidur. Di luar jendela terdengar suara azan subuh yang lembut. Saya memandang pohon beringin di kejauhan. Akar-akarnya yang berantakan itu tiba-tiba terlihat kuat. Mungkin saya salah paham sejak awal. Pagi setelah kejadian demam Sophie, saya bangun dengan kepala berat. Semalam saya hampir tidak tidur. Pikiran saya penuh perhitungan. Berapa hari lagi kami harus menunda penerbangan ke Bali? Berapa biaya tambahan penginapan? Bagaimana kalau Sophie tidak sembuh cepat? Jadwal yang sudah saya buat rapi selama berbulan-bulan mulai terasa seperti kertas yang robek-robek. Kami kembali ke klinik Dr. Ratna pagi itu. Sophie sudah agak segar, walaupun masih lemas. Dokter memeriksa lagi dengan sabar. Dia mendengarkan napas Sophie lama sekali, seperti sedang membaca buku. Akhirnya dia mengangguk. Masih ada sedikit bunyi menyi. Kita lanjutkan obatnya 3 hari lagi. Jangan bawa ke tempat berdebu dulu ya. Saya bertanya, berapa biayanya, Bu? Dia tersenyum lebar. Sudah saya bilang kemarin, tidak usah bayar dulu. Nanti kalau sudah sembuh, baru ngopi bareng. Saya terdiam. Di Jerman, konsultasi seperti ini minimal 100 euro. Di sini, kopi. Hanya kopi. Kami pulang dengan tas berisi obat dan semangkuk gudeg bungkus yang dibelikan Dr. Ratna untuk kami. Makan dulu biar kuat, katanya, sambil memaksa Ana menerima bungkusan itu. Siang itu panas sekali. Suhu mencapai 38 derajat. AC di penginapan berisik, tapi tidak dingin. Lukas mengeluh bosan. Sophie tidur lagi. Ana duduk di teras sambil membaca buku anak-anak dalam bahasa Indonesia yang dia pelajari dari aplikasi. Saya memutuskan keluar jalan-jalan sendirian. Mungkin mencari agen perjalanan untuk memesan ulang tiket. Saya berjalan menyusuri jalan Prawiro Taman. Trotoar penuh lubang. Motor melaju kencang di kanan kiri. Bau gorengan dan asap knalpot bercampur jadi satu.
Setiap 10 meter ada pedagang menawarkan sesuatu. Batik, topi, es kelapa, sate usus. Seorang ibu parubaya memanggil saya. "Mbak, Mas, mau es cendol? Dingin nih." Saya menggeleng. Tidak, terima kasih. Dia tetap tersenyum. Anak-anaknya kemarin lucu sekali. Yang kecil sakit ya? Cepat sembuh ya. Saya berhenti. Ibu tahu dari mana? Ibu tetangga penginapan. Semua orang tahu. Jawabnya sambil tertawa kecil. Di sini kalau ada anak sakit, semua ikut prihatin. Saya tidak tahu harus menjawab apa. Hanya mengangguk kaku lalu berjalan lagi. Di ujung jalan saya melihat agen perjalanan kecil. Tulisannya, tiket pesawat murah Tur Jogja. Saya masuk. Seorang pemuda berkaos oblong menyambut saya. "Selamat siang, Pak. Mau kemana?" "Bali. Besok atau lusa." Dia membuka laptop. Jarinya menari di keyboard. Setelah 2 menit, dia menggeleng. "Selamat sekali, Pak. Tiket untuk besok dan lusa full. Libur panjang. Mungkin minggu depan baru ada yang murah." "Minggu depan?" Suara saya naik. Kami harus ke Bali minggu ini. Dia menggaruk kepala. "Maaf ya, Pak. Kalau mau buru-buru bisa ke maskapai langsung, tapi pasti mahal sekali." Saya keluar dari agen itu dengan kepala penuh asap. Macam apa sistem pemesanan tiket yang seperti ini? Di Jerman, kalau tiket habis, ada sistem antrean digital yang adil. Di sini, semua tergantung keberuntungan. Malamnya kami makan di warung pinggir jalan dekat alun-alun. Nasi kucing, ayam goreng, tempe mendoan. Harganya murah sekali, sampai saya hampir tidak percaya. Lukas dan Sophie sudah lebih ceria. Mereka bermain andong bersama anak-anak lokal. Tawa mereka terdengar nyaring di antara suara gamelan dan klakson. Saya duduk menghadap pohon beringin tua itu lagi. Lampu-lampu kecil tergantung di akar-akarnya. Angin malam bertiup pelan membawa aroma bunga Kamboja. Entah kenapa, saya merasa jengkel. Semuanya terasa terlalu santai, terlalu tidak teratur. Tapi anak-anak kami justru tampak bahagia. Lebih bahagia daripada saat liburan di Swiss tahun lalu, di mana segalanya tepat waktu, tapi mereka terus mengeluh bosan. Anna menyentuh tangan saya. "Markus, mungkin kita bisa tinggal seminggu lagi saja. Sophie masih perlu istirahat." Saya menghela napas panjang. Seminggu. Hanya seminggu. Setelah itu kita harus berangkat. Dia mengangguk, tapi matanya berkata lain. Matanya berkata, "Kamu tahu kita tidak akan pergi secepat itu." Keesokan paginya saya bangun dengan tekad baru. Saya akan memesan tiket sendiri lewat aplikasi. Tapi saat membuka ponsel, ada pesan dari perusahaan. Bos saya bertanya, "Bagaimana liburannya?" "Jangan lupa presentasi proyek baru setelah kembali ya." Saya menutup ponsel. Perut saya mulas. Jadwal, deadline, tanggung jawab. Semua itu terasa jauh sekali dari suara azan yang baru saja berkumandang lembut di pagi hari. Saya memandang keluar jendela. Pohon beringin itu masih berdiri tegak. Akar-akarnya semakin tampak rumit di bawah sinar matahari pagi. Dan entah kenapa, saya mulai bertanya-tanya. Apa salahnya kalau akar-akar itu memang dibiarkan tumbuh sesuka hati? Mungkin saya memang terlalu terbiasa dengan segala sesuatu yang rapi. 3 hari obat dari Dr. Ratna berlalu dengan cepat. Sophie mulai tersenyum lagi. Pipinya yang tadinya merah pucat kini kembali berwarna. Lukas sudah berani keluar bermain dengan anak-anak tetangga. Mereka bermain petak umpet di gang sempit, tertawa sampai terdengar ke kamar kami. Saya duduk di teras penginapan sambil memandang spreadsheet di laptop. Kolom, hari di Yogyakarta sudah bergeser dari 4 menjadi 11. Garis merah muncul di tanggal penerbangan ke Bali. Saya menghela napas panjang. Anna keluar membawa 2 gelas teh hangat. "Kamu kelihatan tegang sekali," katanya lembut. "Saya harus memesan tiket baru. Kalau tidak sekarang, harganya akan naik lagi." Anna diam sejenak.
Lalu dia berkata pelan, "Markus, mungkin kita tidak perlu buru-buru ke Bali." Saya menoleh tajam. "Apa maksudmu? Kita punya rencana." "Rencana itu untuk kita, bukan untuk anak-anak. Lihat Sophie, dia baru sembuh." Udara di sini lebih bersahabat untuk asmanya daripada udara dingin di tempat lain. Saya ingin membantah, tapi kata-kata itu tersekat di tenggorokan. Memang benar, di Jerman Sophie sering masuk rumah sakit saat musim dingin. Di sini, meski panas dan lembab, serangan asmanya justru lebih jarang. Malam itu kami pergi ke klinik lagi untuk kontrol terakhir. Dr. Ratna memeriksa Sophie dengan senyum lebar. "Sudah jauh lebih baik. Napasnya bersih sekarang." Saya mengeluarkan dompet. "Berapa yang harus dibayar, Bu?" Dia menggeleng. "Tidak ada. Tapi kalau mau, ajak anak-anak ke rumah saya besok malam. Ibu masak gudeg spesial." Ana langsung menjawab, "Mau sekali, Bu." Saya hanya bisa mengangguk kaku. Keesokan harinya, kami benar-benar pergi ke rumah Dr. Ratna. Rumahnya sederhana, di pinggir kampung dekat Kali Kode. Halamannya kecil tapi penuh tanaman. Bau daun kemangi dan serai menguar dari dapur. Dr. Ratna menyambut kami seperti keluarga sendiri. Suaminya, Pak Joko, seorang guru SD, ikut membantu mengatur meja. Ada gudeg, krecek, ayam kampung, sambal goreng krecek, dan tempe bacem. Semua dimasak sendiri. Anak-anak langsung akrab dengan cucu Dr. Ratna. Mereka bermain ayunan dari ban bekas di belakang rumah. Tawa mereka bercampur dengan suara ayam berkokok dan motor lewat di gang depan. Saat makan, Pak Joko bertanya pada saya, "Pak Markus kerja apa di Jerman?" "Saya insinyur di perusahaan pesawat terbang." "Wah, hebat sekali. Pasti sangat sibuk ya?" Saya mengangguk. Setiap hari rapat, deadline, target. Pak Joko tersenyum tipis. "Di sini juga ada target, tapi targetnya beda. Targetnya supaya anak-anak bisa sekolah, keluarga bisa makan, tetangga tetap senang." Saya diam. Kata-katanya sederhana, tapi terasa berat di dada. Setelah makan, Dr. Ratna mengajak kami duduk di teras. Malam itu langit cerah. Bintang-bintang terlihat jelas. Di kejauhan, terdengar suara gamelan dari suatu tempat. "Pak Markus, Ibu tahu kalian mau kemana-mana. Tapi kalau Sophie masih butuh waktu pemulihan, lebih baik di sini saja dulu," kata Dr. Ratna pelan. "Udara Yogyakarta lembut untuk anak yang punya masalah napas." Saya menatap lantai. "Kami sudah menunda 10 hari. Visa juga hampir habis." Dr. Ratna tertawa kecil. "Visa bisa diperpanjang. Ibu punya teman di kantor imigrasi. Bisa bantu urus." Saya terkejut. "Benarkah?" "Iya, besok pagi kita ke sana bersama. Tidak mahal. Yang penting sabar sedikit." Sabar lagi. Kata itu seperti mantra di sini. Kami pulang malam itu dengan perut kenyang dan hati penuh pertanyaan. Sophie tertidur di gendongan Ana. Lukas berjalan sambil bersenandung lagu anak-anak Indonesia yang baru diajarkan teman barunya. Di depan penginapan, pohon beringin tua itu kembali menyapa. Akar-akarnya terlihat lebih jelas di bawah cahaya lampu jalan. Saya berhenti sejenak. Angin malam membawa aroma tanah basah setelah hujan sore tadi. Saya berbisik pada diri sendiri. Mungkin 1 minggu lagi tidak akan merusak rencana besar. Tapi dalam hati, saya tahu itu bohong. 1 minggu bisa menjadi 1 bulan. Dan 1 bulan bisa menjadi selamanya. Keesokan paginya kami pergi ke kantor imigrasi bersama Dr. Ratna. Antreannya panjang. Orang-orang duduk di kursi plastik, ada yang mengobrol, ada yang tidur, ada yang makan gorengan sambil menunggu. Saya melihat jam. Sudah 2 jam kami menunggu. Di Jerman, saya pasti sudah marah besar. Di sini, entah kenapa, saya hanya diam.
Mungkin karena Dokter Ratna terus bercerita tentang keluarganya. Mungkin karena Anna tersenyum setiap kali petugas memanggil nama lain. Mungkin karena Sophie tertawa kecil sambil main puzzle di pangkuan ibunya. Akhirnya giliran kami. Petugas imigrasi, seorang pria bertubuh kecil dengan kacamata tebal, memeriksa dokumen kami lama sekali. Saya sudah siap mendengar kabar buruk. Tapi dia tersenyum. Bisa diperpanjang 2 bulan, karena ada surat keterangan dokter dari Dokter Ratna. Saya menatap Dokter Ratna. Dia hanya mengedipkan mata. Kami keluar dari kantor itu dengan cap visa baru di paspor. 2 bulan. 2 bulan penuh di Yogyakarta. Saat berjalan pulang, Lukas bertanya, "Ayah, kita tinggal di sini sampai kapan?" Saya menatap anak saya. Matanya penuh harap. Saya menjawab pelan, "Kita lihat nanti saja ya." Dan untuk pertama kalinya, kata nanti tidak terasa seperti kegagalan. Sudah hampir 3 minggu kami tinggal di Yogyakarta. Tiket ke Bali sudah saya batalkan sepenuhnya. Saya tidak tahu kapan tepatnya keputusan itu terjadi. Mungkin saat Dokter Ratna mengantar kami pulang dari kantor imigrasi sambil bercanda, kalau 2 bulan kurang, nanti perpanjang lagi saja. Mungkin saat Lukas pulang dengan baju kotor tapi wajah penuh senyum karena menang lomba lari estafet dengan anak-anak kampung. Pagi itu hujan deras turun tiba-tiba. Air mengalir deras di selokan depan penginapan. Jalanan langsung becek. Saya berdiri di teras sambil memandang air coklat yang menggenang. Di Jerman, hujan seperti ini akan membuat semua orang menggerutu dan menyalahkan pemerintah karena drainase buruk. Di sini, seorang bapak tetangga langsung keluar membawa sekop dan ember. Dia mulai menggali saluran kecil agar air mengalir lebih cepat. Tak lama, 2 pemuda dari seberang jalan ikut bergabung. Mereka tertawa sambil bekerja. Salah satunya memakai kaos basah kuyup. Yang lain menyanyi-nyanyi kecil mengikuti lagu dangdut dari radio tetangga. Dalam waktu kurang dari 30 menit, air mulai surut. Mereka saling tos tangan, lalu masuk rumah masing-masing seolah tidak ada yang istimewa. Saya memandang adegan itu lama sekali. Anna berdiri di samping saya, memegang secangkir kopi tubruk. "Mereka tidak mengeluh," katanya pelan. "Tidak," jawab saya. "Mereka hanya mengerjakan." Siang harinya kami pergi ke pasar Beringharjo. Saya ingin membeli batik untuk dibawa pulang nanti. Pasar itu ramai sekali. Orang berdesakan. Bau kain baru bercampur aroma rempah dan makanan goreng. Pedagang berteriak-teriak menawarkan barang. Saya hampir menyerah karena kepanasan dan kebisingan. Tapi seorang mbak penjual batik memanggil kami. "Mas, Mbak, mau lihat batik cap Jogja asli? Anak-anaknya lucu sekali." Dia mengeluarkan beberapa lembar kain dari tumpukan. Warnanya lembut. Motifnya rumit, tapi indah. Sophie langsung menyentuh salah satu kain berwarna biru muda. "Ini bagus, Ayah." Saya tanya harga. Mbak itu menyebut angka yang saya rasa terlalu murah. Saya tawar lebih rendah lagi, seperti biasa dilakukan turis. Dia tertawa kecil. "Sudah, Mas, harganya segitu saja. Kalau kurang, Mbak rugi. Tapi kalau Mas senang, Mbak juga senang." Saya membeli 3 lembar. Saat membayar, dompet saya terjatuh. Beberapa lembar uang kertas beterbangan. Saya panik. Di tempat ramai seperti ini, pasti ada yang mengambil. Tapi tidak. Mbak penjual itu langsung membungkuk mengumpulkan uang saya. 2 orang di sebelah juga ikut membantu. Mereka mengembalikan semuanya tanpa kurang satu pun. "Tenang, Mas, di sini aman kok," kata Mbak itu sambil tersenyum. Saya menatap mereka bergantian. Tidak ada yang meminta imbalan. Tidak ada tatapan curiga. Hanya senyuman hangat seperti biasa. Malamnya kami makan malam di angkringan dekat alun-alun. Meja kecil, kursi plastik, lampu temaram. Lukas dan Sophie makan nasi kucing dengan lahap. Mereka sudah hafal nama-nama makanan. Sate usus, tempe goreng, wedang ronde. Saya memandang pohon beringin tua di tengah alun-alun. Lampu-lampu kecil berkelip di antara akar-akarnya.
Angin malam membawa aroma hujan yang baru reda. Bau tanah basah, daun basah, dan sedikit asap dari panggangan sate. Ana bertanya pelan, "Markus, kamu masih ingin ke Bali?" Saya diam lama. Lalu saya jawab, "Entah kenapa, tidak terlalu." Dia tersenyum. Senyuman yang saya kenal artinya, akhirnya kamu mulai mengerti. Keesokan paginya ada email dari kantor. Bos saya bertanya lagi tentang presentasi proyek baru. "Kapan kembali? Tim sudah menunggu." Saya menutup laptop tanpa membalas. Jantung saya berdegup kencang. Di kepala saya muncul gambar. Ruang rapat dingin di Hamburg, slide PowerPoint, angka-angka, deadline. Lalu saya memandang keluar jendela. Lukas dan Sophie sedang bermain bola dengan anak-anak tetangga di lapangan kecil. Tawa mereka terdengar jelas. Sophie berlari tanpa sesak napas. Saya menghela napas. Mungkin saya bisa menunda balasan itu 1 minggu lagi. Sore itu kami pergi ke Malioboro. Jalanan penuh orang. Pedagang kaki lima menjajakan segalanya. Kaos, gelang, makanan ringan. Seorang anak kecil menjual tisu. Dia mendekat ke kami. "Tisu, Mas? 1.000 saja." Saya menggeleng. Dia tidak marah, hanya tersenyum dan pergi ke orang lain. Beberapa menit kemudian, hujan turun lagi. Semua orang berlari mencari tempat berteduh. Kami ikut berlindung di bawah atap toko. Anak tisu tadi juga ikut berteduh di samping kami. Dia basah kuyup, tapi tetap tersenyum. Ana memberikan payung kecil kami padanya. "Pakai ini dulu." Anak itu menggeleng. "Tidak apa-apa, Mbak. Nanti hujan reda." Tapi Ana memaksa. Akhirnya dia menerima. Dia mengucapkan terima kasih berkali-kali, lalu berlari pulang sambil memegang payung itu erat-erat. Saya memandang Ana. Dia hanya tersenyum tipis. Dia pasti senang sekali. Malam itu saya duduk sendirian di teras penginapan. Pohon beringin tua terlihat samar di kejauhan. Akar-akarnya menjuntai ke tanah, saling silang, saling menopang. Tidak ada yang rapi, tidak ada yang simetris. Tapi pohon itu tetap berdiri kokoh. Sudah ratusan tahun mungkin, saya berbisik pelan. Mungkin saya memang salah paham sejak awal. Dan untuk pertama kalinya, kata-kata itu tidak terasa seperti kekalahan, melainkan seperti kelegaan. Sudah hampir 2 bulan kami tinggal di Yogyakarta. Saya tidak lagi menghitung hari di spreadsheet. Laptop saya masih menyala setiap pagi. Tapi sekarang lebih sering untuk membaca email daripada menulis laporan. Bos di Hamburg sudah mengirim 3 pesan lagi. Yang terakhir berbunyi, "Markus, kami butuh kepastian. Proyek ini tidak bisa ditunda lagi." Saya membaca pesan itu sambil minum kopi tubruk di teras. Aroma jahe dan gula aren menguar lembut. Di depan mata, anak-anak tetangga sedang bermain layangan di lapangan kecil. Sophie ikut berlari bersama mereka. Napasnya stabil. Tidak ada suara mengi lagi. Ana duduk di samping saya. Dia memegang buku cerita anak dalam bahasa Jawa yang dia pinjam dari Dr. Ratna. "Kamu belum balas email itu?" tanyanya pelan. "Belum," jawab saya singkat. "Saya butuh waktu." Dia tidak memaksa. Hanya tersenyum kecil, lalu kembali membaca. Siang itu, Lukas mengajak saya ke bengkel sepeda milik Pak Slamet, tetangga 2 rumah dari penginapan. Sepeda Lukas rusak karena rantainya lepas. Di Jerman, saya akan langsung membeli sepeda baru atau membawanya ke bengkel resmi. Di sini, Lukas bilang, "Pak Slamet bisa benerin apa saja, Ayah." Kami berjalan kaki ke bengkel kecil itu. Atapnya seng, dinding bata setengah jadi. Pak Slamet sedang memperbaiki motor tua. Tangan hitam oli, tapi senyumnya lebar. Pak Markus, ada apa?" "Sepeda anak saya rusak, Pak." Dia memeriksa sepeda Lukas dengan teliti, lalu mengangguk. "Biasa saja,
Rantai kendor. 5 menit selesai. Saya duduk di bangku kayu sambil menunggu. Bau oli dan logam bercampur aroma gorengan dari warung sebelah. Radio memutar lagu campur sari pelan. Pak Slamet bekerja tanpa tergesa. Dia bersiul kecil sambil memasang rantai. Saya bertanya, "Pak, tidak buru-buru ya?" Dia tertawa. "Kalau buru-buru, nanti malah salah. Lebih baik pelan, tapi pasti." 5 menit kemudian, sepeda Lukas sudah seperti baru. Pak Slamet hanya meminta Rp10.000. Saya memberikan Rp20.000. Dia menggeleng. "Cukup Rp10.000 saja, Pak. Yang lain buat beli es teh." Saya memandangnya lama. Di kepala saya muncul gambar bengkel di Hamburg. Harga tetap, kartu pembayaran, semuanya cepat tapi dingin. Malam harinya, kami diundang ke rumah tetangga untuk arisan. Saya awalnya ragu. Arisan? Saya tidak paham. Ana bilang, "Cuma kumpul-kumpul, makan bersama, saling bantu." Kami pergi. Rumahnya sederhana. Karpet plastik di lantai, meja penuh makanan. Lontong opor, sate ayam, ketupat, es campur. Semua orang duduk lesehan. Ada ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak. Mereka menyapa kami seperti sudah kenal lama. "Mas Markus datang, Mbak Ana juga. Anak-anaknya tambah besar ya." Saya duduk agak kaku. Ana langsung akrab, ikut mengobrol tentang resep opor. Sophie dan Lukas bermain dengan anak-anak lain di belakang rumah. Arisan dimulai. Setiap orang memasukkan uang ke kotak, lalu diundi siapa yang dapat uang malam itu. Ada yang menang, ada yang tidak. Yang tidak menang hanya tertawa dan bilang, "Bulan depan giliran saya ya." Saya bertanya pada seorang ibu di sebelah, "Kalau tidak menang terus, tidak rugi?" Dia tertawa pelan. "Rugi apa, Mas? Kami saling bantu. Yang dapat uang malam ini, bulan depan ikut masukin lagi. Seperti gotong royong." Gotong royong. Kata itu saya dengar berkali-kali di sini. Awalnya saya anggap omong kosong. Sekarang, saya mulai melihat artinya. Pulang malam itu, jalanan gelap. Hanya lampu jalan kuning dan cahaya dari rumah-rumah. Bau hujan tropis masih tersisa di udara. Sophie mengantuk di gendongan Ana. Lukas berjalan sambil bersenandung lagu yang baru diajarkan temannya. Saya berhenti di depan pohon beringin tua di alun-alun. Lampu-lampu kecil masih berkelip di akar-akarnya. Angin malam bertiup pelan, membuat daun bergoyang. Saya berbisik pada Ana. Saya mulai mengerti kenapa mereka bisa hidup seperti ini. Dia memandang saya. "Mengerti apa?" "Bahwa hidup tidak selalu harus cepat. Kadang pelan justru lebih kuat." Ana tersenyum. Senyuman yang membuat dada saya hangat. Keesokan paginya ada email baru dari kantor. Kali ini lebih tegas. "Markus, kami beri waktu sampai akhir bulan ini. Kalau tidak kembali, posisi kamu akan diisi orang lain." Saya membaca pesan itu sambil memandang Sophie yang sedang sarapan bubur ayam. Wajahnya cerah. Tidak ada bayang-bayang sakit lagi. Saya menutup laptop. Jantung saya berdegup kencang. Tapi kali ini bukan karena takut kehilangan pekerjaan, melainkan karena takut kehilangan sesuatu yang lebih besar. Di luar jendela, suara azan pagi berkumandang lembut. Pohon beringin tua berdiri tegak, akar-akarnya saling menopang satu sama lain. Mungkin saya memang perlu belajar santai. Lebih lama lagi. Hujan deras turun hampir setiap sore selama seminggu terakhir. Air menggenang di gang-gang kecil. Bau tanah basah bercampur asap knalpot dan gorengan. Saya mulai terbiasa dengan ritme itu. Bangun pagi, mendengar azan, minum kopi tubruk, lalu melihat anak-anak berlarian di lapangan meski jalan masih becek. Tapi malam itu semuanya berubah. Sophie terbangun tengah malam dengan batuk yang keras. Suaranya mengik lagi, lebih parah daripada sebelumnya. Wajahnya pucat.
Napasnya pendek dan cepat. Ana langsung panik. Dia memeluk Sophie erat sambil menggosok punggungnya. "Markus, ini kambuh lagi. Parah sekali." Saya menyentuh dahi Sophie. Panas sekali. Termometer menunjukkan 39,5. Jantung saya berdegup kencang. Di Jerman, kami akan langsung ke rumah sakit anak dengan peralatan lengkap. Di sini, jam sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Kami menggendong Sophie bergantian menuju klinik Dr. Ratna. Jalanan gelap. Hujan masih gerimis. Air hujan menetes dari atap-atap seng. Sepatu kami becek. Sophie menangis pelan di gendongan Ana. Sampai di klinik, pintu terkunci. Lampu mati. Saya mengetuk keras. Tidak ada jawaban. Ana menangis. "Markus, kemana lagi kita harus pergi?" Saya tidak tahu. Ponsel saya mencari rumah sakit terdekat. Ada RS Sarjito, tapi jaraknya hampir 1 jam kalau macet. Di tengah malam seperti ini, macet mungkin lebih parah. Tiba-tiba lampu klinik menyala. Dr. Ratna membuka pintu dengan rambut acak-acakan. Dia mengenakan baju tidur. "Masuk cepat, saya dengar ketukan." Dia langsung memeriksa Sophie di ruang konsultasi kecil. Lampu neon kuning menyala redup. Bau obat dan alkohol menguar. Dr. Ratna mendengarkan dada Sophie dengan stetoskop lama. Wajahnya tegang. "Ada infeksi saluran napas. Asmanya kambuh karena hujan dan debu. Kita harus ke rumah sakit sekarang." Saya bertanya, "Rumah sakit mana yang bagus, Bu?" "RS Sarjito. Tapi malam ini pasti penuh." "Kita coba dulu di puskesmas dekat sini. Mereka punya nebulizer." Kami bergegas ke puskesmas yang hanya 10 menit dari situ. Bangunannya sederhana. Dinding cat mengelupas. Di ruang tunggu sudah ada beberapa orang. Seorang ibu dengan bayi demam, seorang kakek batuk-batuk, dan seorang anak kecil dengan luka di kaki. Petugas jaga, seorang perawat muda bernama Mbak Lina, menyambut kami tanpa banyak tanya. Dia langsung membawa Sophie ke ruang perawatan. "Kita nebulizer dulu ya, obatnya ada, tenang saja." Mbak Lina memasang masker nebulizer pada Sophie. Kabut obat keluar pelan. Sophie menangis sebentar, lalu mulai tenang. Napasnya perlahan membaik. Sementara itu, Dr. Ratna menelpon dokter di RS Sarjito. Dia bicara lama, lalu menoleh pada kami. "Ruang anak penuh, tapi ada tempat di IGD. Kita bawa sekarang kalau perlu. Tapi di sini juga sudah cukup untuk malam ini." Saya memandang Sophie. Matanya mulai terpejam. Napasnya lebih teratur. Ana memegang tangannya erat. Tiba-tiba beberapa tetangga datang. Pak Joko, suami Dr. Ratna, membawa termos teh hangat. Ibu-ibu dari arisan kemarin membawa selimut dan bantal kecil. Mereka duduk di ruang tunggu bersama kami. "Jangan khawatir, Mas. Kami temani sampai pagi," kata seorang ibu sambil memberikan selimut pada Sophie. Saya terdiam. Di Jerman, kalau anak sakit parah, kami sendirian di ruang tunggu rumah sakit mewah. Di sini, ruangan sempit ini penuh orang yang bahkan belum kenal dekat. Tapi mereka datang, tanpa diminta. Pagi harinya, Sophie sudah jauh lebih baik. Dokter puskesmas memutuskan untuk observasi 1 hari lagi. Kami membayar sangat murah, hanya cukup untuk beli obat dan makan siang. Saat kami keluar, matahari sudah terbit. Cahaya pagi menyelinap melalui pohon-pohon di halaman puskesmas. Bau embun dan rumput basah tercium segar. Dr. Ratna memeluk Ana pelan. "Kalau Sophie masih lemas, jangan ragu telepon saya kapan saja. Malam hari juga boleh." Saya menatapnya lama. Suara saya bergetar saat berkata, "Terima kasih banyak, Bu. Saya tidak tahu harus bilang apa." Dia hanya tersenyum. Tidak perlu bilang apa-apa. Cukup jaga anak-anak baik-baik. Di perjalanan pulang, kami berjalan pelan. Sophie sudah bisa berjalan sendiri, meski masih lemah. Lukas memegang tangannya erat.
Saya memandang pohon beringin tua di alun-alun. Akar-akarnya yang berantakan itu tampak seperti jaring pengaman, melindungi siapa saja yang ada di bawahnya. Malam itu saya duduk sendirian di teras. Ponsel saya berdering. Nomor dari Hamburg. Bos saya. Saya tidak mengangkat. Saya tahu apa yang akan dia katakan. Deadline semakin dekat. Posisi saya hampir hilang. Tapi di dada saya ada sesuatu yang lebih berat daripada kehilangan pekerjaan. Sesuatu yang baru saya sadari. Saya takut kehilangan keluarga yang sebenarnya. Sophie tertidur nyenyak di kamar. Napasnya tenang. Anna duduk di sampingnya sambil mengelus rambut anak itu. Saya berbisik pelan. Mungkin saya memang salah paham sejak awal. Dan kali ini, kata-kata itu terasa seperti doa. Pagi setelah Sophie pulih dari serangan asma parah, saya duduk di teras dengan secangkir kopi yang sudah dingin. Ponsel saya bergetar lagi. Pesan keempat dari bos di Hamburg. Kali ini bukan pertanyaan sopan. Isinya singkat dan tegas. Markus, rapat Dewan Direksi besok. Kami putuskan pengganti posisimu kalau kamu tidak kembali minggu ini. Ini kesempatan terakhir. Saya membaca ulang pesan itu 3 kali. Jantung saya seperti ditusuk jarum kecil. Posisi kepala divisi teknik yang sudah saya perjuangkan selama 12 tahun. Gaji yang memungkinkan kami hidup nyaman di Hamburg. Rumah dengan taman kecil, mobil listrik baru. Semua itu tiba-tiba terasa rapuh. Anna keluar dari kamar sambil menggendong Sophie yang masih agak lemas. Wajah anak itu cerah meski matanya sedikit bengkak. "Sudah bangun?" tanya Anna pelan. Saya mengangguk. Tapi mata saya tetap tertuju pada layar ponsel. Email lagi? Iya, jawab saya singkat. Mereka akan menggantikan saya. Anna diam sejenak. Lalu dia meletakkan Sophie di kursi rotan dan duduk di samping saya. Kamu mau kembali? Saya tidak langsung menjawab. Di kepala saya berputar gambar. Ruang rapat dingin dengan lampu neon putih, presentasi PowerPoint, target bulanan, rapat larut malam. Lalu saya memandang Sophie yang sedang memainkan boneka kain pemberian Dr. Ratna. Anak itu tersenyum kecil sambil bernyanyi lagu anak-anak Jawa yang baru dia hafal. Saya menghela nafas. Saya tidak tahu. Siang itu hujan turun lagi, lebih deras dari biasanya. Air mengalir deras di selokan. Beberapa rumah di gang sebelah mulai kebanjiran kecil. Saya melihat dari jendela. Tetangga-tetangga langsung keluar. Ada yang membawa ember, ada yang membawa karung pasir, ada yang mengangkat perabotan ke tempat tinggi. Pak Slamet, bengkel sepeda! Berteriak memanggil anak muda di seberang. Ayo, bantu angkat lemari Bu Arte! Mereka bergerak cepat, tapi tidak panik. Ada yang tertawa sambil mengangkat barang. Ada yang bernyanyi kecil. Dalam waktu kurang dari 1 jam, air surut. Semua kembali ke rumah masing-masing, basah kuyup, tapi wajah mereka penuh senyum. Saya memandang adegan itu lama sekali. Di Jerman, kalau banjir kecil seperti ini, orang akan menyalahkan pemerintah, mengajukan keluhan, menunggu bantuan resmi. Di sini, mereka menyelesaikan sendiri, tanpa menunggu siapapun. Malam harinya kami makan malam di rumah Dr. Ratna lagi. Gudeg masih hangat di meja. Pak Joko bertanya pelan. Pak Markus kelihatan murung. Ada masalah? Saya ragu sejenak. Lalu saya ceritakan. Tentang pekerjaan, tentang deadline, tentang kemungkinan kehilangan posisi. Pak Joko mengangguk pelan. Di sini juga ada yang seperti itu. Banyak orang ke Jakarta cari kerja besar. Tapi banyak juga yang balik lagi. Karena di kota besar, uang banyak. Tapi hati kosong. Dr. Ratna menambahkan, kami tidak bilang kamu harus tinggal selamanya. Tapi pikirkan baik-baik. Apa yang anak-anak butuhkan? Apa yang kamu dan Mbak Ana butuhkan? Saya diam. Kata-kata mereka sederhana, tapi terasa seperti pukulan lembut di dada.
Setelah pulang, saya duduk sendirian di teras. Hujan sudah reda. Udara terasa segar. Bau tanah basah dan daun Kamboja menguar pelan. Di kejauhan, pohon beringin tua berdiri diam. Akar-akarnya yang menjuntai itu tampak seperti tangan-tangan yang saling menggenggam. Saya membuka laptop, menulis email balasan singkat. Mohon maaf, saya butuh 1 bulan lagi untuk memutuskan. Keluarga saya sedang dalam situasi khusus. Saya tekan kirim. Jantung saya berdegup kencang. Ini pertama kalinya saya menolak deadline perusahaan. Keesokan paginya, Lukas berlari masuk ke teras. Ayah, ada turnamen sepak bola kecil di lapangan. Boleh ikut? Saya memandang anak saya. Matanya berbinar. Iya, boleh. Jawab saya. Ayah ikut nonton. Sore itu kami pergi ke lapangan kecil dekat alun-alun. Tanahnya becek karena hujan kemarin. Anak-anak berlarian tanpa sepatu. Bola plastik sudah kotor sekali. Tapi mereka tertawa. Mereka berteriak. Mereka saling dorong tanpa marah. Sophie duduk di pangkuan Anna. Dia bertepuk tangan setiap Lukas berhasil mencetak gol. Wajahnya cerah. Napasnya normal. Saya duduk di pinggir lapangan. Angin sore bertiup pelan. Bau rumput basah dan keringat anak-anak tercium samar. Tiba-tiba Lukas berlari ke arah saya. Wajahnya merah karena lari. Ayah, lihat! Aku cetak gol! Dia memeluk saya erat. Baju bolanya basah keringat. Bau tanah dan rumput menempel di tubuh kecilnya. Saya memeluknya balik. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, saya tidak memikirkan email, tidak memikirkan deadline, tidak memikirkan posisi yang hampir hilang. Saya hanya memeluk anak saya. Dan rasanya cukup. Malam itu saya berdiri di depan pohon beringin tua lagi. Lampu-lampu kecil berkelip di antara akar-akarnya. Saya menyentuh salah satu akar yang menjuntai. Kasar. Kuat. Saling terkait. Saya berbisik pelan. Mungkin saya memang salah paham sejak awal. Dan kali ini, kata-kata itu terasa seperti janji. Malam itu hujan berhenti tepat setelah maghrib. Langit cerah tiba-tiba. Bintang-bintang muncul satu persatu seperti lampu kecil yang dinyalakan pelan. Udara terasa segar. Bau tanah basah masih tersisa, bercampur aroma kembang Kamboja dari halaman tetangga. Saya duduk di teras penginapan. Laptop terbuka di pangkuan. Layar menunjukkan email terbaru dari Hamburg. Isinya lebih keras. Kami sudah menunggu terlalu lama, Markus. Besok pagi rapat akhir. Kalau kamu tidak hadir secara virtual, posisimu resmi diisi oleh tim lain. Ini bukan lagi permintaan. Ini keputusan. Saya memandang kata-kata itu lama sekali. Jari saya bergetar di atas keyboard. Saya ingin mengetik balasan. Apa saja. Janji akan pulang. Janji akan bekerja dari jarak jauh. Apa saja supaya tidak kehilangan segalanya. Tapi saya tidak bisa mengetik satu kata pun. Anna keluar dari kamar. Sophie sudah tertidur. Lukas juga. Wajah Anna lelah tapi tenang. Kamu belum tidur? Tanyanya pelan. Saya tidak bisa. Dia duduk di samping saya. Tidak bertanya apa-apa. Hanya memegang tangan saya erat. Kami diam lama. Hanya suara jangkrik dan angin malam yang berbisik. Akhirnya Anna berkata, "Ayo jalan-jalan sebentar, ke alun-alun." Saya mengangguk tanpa pikir panjang. Kami berjalan pelan menyusuri jalan gelap. Lampu jalan kuning menyinari trotoar yang masih basah. Sepatu kami menimbulkan bunyi ciprat kecil setiap langkah. Di kejauhan terdengar suara gamelan samar dari suatu rumah. Sampai di alun-alun kidul, tempat itu sepi. Hanya ada beberapa pasangan muda duduk di pinggir. Lampu-lampu warna-warni masih menyala pelan. Di tengah alun-alun, pohon beringin tua itu berdiri tegak. Akar-akarnya menjuntai ke tanah seperti tirai raksasa. Cahaya lampu kecil berkelip di antara daun-daunnya. Kami duduk di bangku kayu di bawah pohon itu.
Angin malam bertiup lembut. Daun bergoyang pelan. Bau tanah dan akar basah tercium kuat. Saya memandang akar-akar yang saling silang itu. Rumit, berantakan, tidak ada pola yang rapi. Tapi pohon itu tetap berdiri kokoh. Sudah ratusan tahun. Ana menyandarkan kepala di bahu saya. Markus, apa yang kamu takutkan sebenarnya? Saya diam lama. Lalu suara saya keluar pelan, hampir bergetar. Saya takut kalau pulang, kita kehilangan apa yang baru kita temukan di sini. Saya takut anak-anak kembali ke kehidupan yang dingin. Saya takut kita kembali menjadi orang yang selalu buru-buru, selalu mengejar, tapi tidak pernah benar-benar bahagia. Air mata saya jatuh tanpa saya sadari. Saya tidak ingat kapan terakhir kali menangis seperti ini. Ana memeluk saya lebih erat. Kalau kita tinggal, kamu kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan besar, kehilangan keamanan yang selama ini kamu jaga. Iya, jawab saya. Tapi kalau kita pulang, kita kehilangan keluarga yang sebenarnya. Kami diam lagi. Hanya suara angin dan gamelan jauh yang menemani. Tiba-tiba ada suara langkah. Dr. Ratna muncul dari sisi alun-alun. Dia memakai jaket tipis. Rambutnya diikat sederhana. Mas Markus? Mbak Ana? Malam-malam begini kok di sini? Saya tersenyum tipis. Tidak bisa tidur, Bu. Dia duduk di bangku sebelah, memandang pohon beringin lama sekali. Pohon ini sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Akar-akarnya saling menyangga. Kalau satu akar putus, yang lain tetap menahan. Itu yang membuatnya kuat. Saya menatapnya. Bu, saya harus memutuskan besok. Pulang atau tinggal lebih lama. Dr. Ratna mengangguk pelan. Saya tidak bisa memilihkan untuk Mas. Tapi saya ingin cerita sesuatu. Dulu saya juga pernah punya kesempatan kerja di Singapura. Gaji besar, hidup mewah. Tapi saya pilih pulang ke sini. Karena di sini ada orang-orang yang sayang saya. Ada anak yang butuh saya. Ada tetangga yang selalu ada saat saya jatuh. Dia tersenyum kecil. Uang bisa dicari lagi. Tapi waktu bersama keluarga tidak bisa dibeli. Kata-katanya menggema di dada saya. Kami duduk diam lagi. Dr. Ratna akhirnya bangun. Saya pulang dulu ya. Kalau butuh apa-apa, telepon saja. Kapanpun. Dia pergi pelan. Langkahnya ringan meski malam sudah larut. Saya memandang pohon beringin lagi. Salah satu akarnya menyentuh tanah tepat di depan kaki saya. Saya menyentuhnya pelan. Kasar. Hangat karena panas bumi. Tiba-tiba air mata saya jatuh lagi. Tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena sesuatu yang lebih dalam. Saya berbisik pada Ana. Saya pikir kita harus tinggal. Ana menatap saya. Matanya berkaca-kaca. Kamu yakin? Saya tidak yakin semuanya akan baik-baik saja. Tapi saya yakin kalau kita pergi sekarang, kita akan menyesal seumur hidup. Dia memeluk saya erat. Kami duduk di bawah pohon itu sampai larut. Hanya kami berdua. Hanya akar-akar yang menjuntai. Hanya angin malam yang berbisik pelan. Malam itu, untuk pertama kalinya, saya merasa ringan. Bukan karena keputusan sudah sempurna. Bukan karena masa depan sudah jelas. Tapi karena saya akhirnya memilih hati, bukan kepala. Dan itu terasa luar biasa sekali. Pagi setelah malam di bawah pohon beringin, saya bangun dengan perasaan aneh. Dada terasa ringan. Seperti beban besar yang selama ini saya pikul tiba-tiba hilang. Cahaya matahari pagi menyelinap melalui celah jendela kayu. Aroma kopi tubruk dan gorengan dari warung sebelah menguar masuk. Saya duduk di tepi tempat tidur, ponsel di tangan. Layar masih menunjukkan email terakhir dari Hamburg. Saya membukanya lagi. Kata-kata dingin itu masih sama.
keputusan akhir hari ini. Saya menarik napas dalam, lalu mengetik balasan singkat. Kepada tim manajemen, setelah mempertimbangkan dengan matang, saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari posisi saya di perusahaan. Terima kasih atas kesempatan selama ini. Saya akan mengurus formalitas pengunduran diri dalam waktu dekat. Salam hormat, Markus Schneider. Saya tekan kirim. Jantung saya berdegup kencang. Tapi bukan karena takut, melainkan karena lega. Ana masih tidur di samping Sophie. Lukas sudah bangun dan duduk di teras sambil menggambar pohon beringin dengan krayon. Saya keluar dan duduk di sebelahnya. Apa itu, Nak? Pohon beringin di alun-alun, Ayah. Aku gambar akar-akarnya supaya kelihatan kuat. Saya memandang gambar itu. Akar-akar yang saling silang, berantakan, tapi saling menopang. Sama seperti yang saya lihat setiap malam. Siang itu kami pergi ke Borobudur lagi. Kali ini bukan sebagai turis. Kami naik angkot bersama Dr. Ratna dan Pak Joko. Perjalanan memakan waktu hampir 1 jam karena macet. Tapi tidak ada yang mengeluh. Kami mengobrol tentang hal-hal kecil. Resep gudeg, sekolah anak-anak, rencana musim hujan. Sampai di Borobudur, matahari sudah tinggi. Cahaya terang menyinari stupa-stupa. Kami berjalan pelan naik tangga. Sophie memegang tangan saya erat. Lukas berlari di depan sambil berteriak kegirangan. Di puncak, angin bertiup lembut. Pemandangan sawah hijau membentang luas di bawah. Aroma tanah dan rumput tercium samar. Saya berdiri diam, memandang semuanya. Ana berdiri di samping saya. Kamu baik-baik saja. Saya mengangguk pelan. Lebih dari baik-baik saja. Saya memandang stupa besar di tengah. Bentuknya simetris sempurna. Tapi di sekitarnya ada retak kecil di batu-batu tua. Ada lumut yang tumbuh di celah-celah. Ada burung kecil yang bertengger tanpa takut. Semuanya tidak sempurna. Tapi justru itulah yang membuatnya indah, yang membuatnya bertahan ratusan tahun. Saya berbisik pelan. Saya tidak percaya dengan mata sendiri. Ana tersenyum. Dia tahu maksud saya. Sore harinya kami kembali ke Yogyakarta. Di penginapan, saya duduk di teras sambil menulis surat pengunduran diri resmi. Tangan saya tidak lagi gemetar. Pikiran saya jernih. Malam itu kami berkumpul di rumah Dr. Ratna. Ada gudeg, ayam bacem, sambal goreng ati, dan es dawet. Semua tetangga datang. Ada Pak Slamet, Mbak Lina dari puskesmas, ibu-ibu dari arisan. Mereka membawa makanan tambahan. Ada yang membawa kue apem, ada yang membawa pisang goreng. Kami duduk lesehan di ruang tamu yang sempit. Tawa terdengar hangat. Anak-anak berlarian di halaman. Bau rempah dan asap panggangan menguar di udara. Dr. Ratna bertanya, Mas Markus sudah memutuskan ya? Saya mengangguk. Saya mengundurkan diri. Kami akan tinggal di sini lebih lama. Mungkin selamanya. Ruangan hening sejenak. Lalu tiba-tiba semua orang bertepuk tangan. Ada yang berteriak, Selamat datang di keluarga Jogja. Saya tertawa. Untuk pertama kalinya, tawa saya terdengar tulus. Pak Joko mengangkat gelas teh hangat. Selamat bergabung, Mas. Di sini kami tidak janji kekayaan, tapi kami janji kebersamaan. Saya mengangkat gelas saya. Terima kasih. Saya baru mengerti sekarang apa arti kebersamaan itu. Malam semakin larut. Kami pulang dengan perut kenyang dan hati penuh. Di depan penginapan, pohon beringin tua masih berdiri. Akar-akarnya menyentuh tanah seperti tangan yang terbuka. Saya berhenti sejenak, menyentuh salah satu akar itu lagi. Kali ini saya tidak merasa asing. Saya berbisik pelan. Masya Allah, luar biasa sekali. Dan kali ini, kata-kata itu bukan lagi keheranan, melainkan rasa syukur yang dalam. Pagi terakhir di penginapan kecil Prawiro Taman terasa berbeda. Sinar matahari pagi menyelinap lembut melalui celah jendela kayu.
Aroma kopi tubruk dan daun pandan dari dapur tetangga menguar masuk. Saya duduk di teras sambil memandang koper yang sudah dikemas rapi. Bukan untuk pulang ke Hamburg, melainkan untuk pindah ke rumah kecil yang baru kami sewa di kampung dekat Kalikode. Anak keluar membawa 2 gelas teh hangat. Sophie dan Lukas masih tidur di dalam. Wajah mereka tenang. Tidak ada lagi bayang-bayang sakit atau jadwal ketat. "Kamu sudah siap?" tanya Ana pelan. Saya mengangguk. Lebih siap daripada sebelumnya. Kami pergi ke alun-alun kidul 1 kali lagi sebelum pindah. Matahari baru terbit. Udara masih sejuk. Pohon beringin tua itu berdiri seperti biasa. Akar-akarnya menjuntai ke tanah, saling silang, saling menyangga. Cahaya pagi menyelinap di antara daun-daunnya, menciptakan pola cahaya yang bergerak pelan di tanah. Saya berjalan mendekat. Tangan saya menyentuh salah satu akar yang paling tebal. Kulitnya kasar, hangat, seperti tangan seorang teman lama. Lukas berlari mendekat. "Ayah, lihat! Ada kupu-kupu di akar!" Dia menunjuk seekor kupu-kupu kecil berwarna biru yang hinggap di ujung akar. Sayapnya bergetar pelan. Sophie ikut mendekat. Mereka berdua tertawa kecil sambil mengamati. Ana berdiri di samping saya. Dia memegang tangan saya erat. "Saya dulu pikir akar-akar ini berantakan," kata saya pelan. "Tidak rapi, tidak teratur. Tapi sekarang saya mengerti. Mereka saling menahan. Kalau satu patah, yang lain tetap kuat. Itulah yang membuat pohon ini bertahan ratusan tahun." Ana tersenyum. "Seperti kita sekarang." Saya mengangguk. Dada terasa penuh. Bukan karena kesedihan, bukan karena penyesalan, melainkan karena rasa syukur yang dalam. Kami duduk di bawah pohon itu lama sekali. Tidak bicara banyak. Hanya mendengar suara angin, suara burung, suara tawa anak-anak tetangga yang mulai bermain di kejauhan. Bau tanah basah setelah hujan semalam masih tersisa. Aroma kembang Kamboja menguar lembut. Tiba-tiba Dr. Ratna muncul dari sisi alun-alun. Dia membawa keranjang kecil berisi pisang goreng dan teh hangat. "Pagi-pagi sudah di sini?" tanyanya sambil tersenyum. "Kami mau pamit dulu sama pohon ini, Bu," jawab saya. Dia duduk bersama kami, memberikan pisang goreng pada anak-anak. Sophie dan Lukas langsung lahap. Dr. Ratna memandang pohon beringin lama sekali. Pohon ini sudah melihat banyak orang datang dan pergi. Ada yang tinggal sebentar, ada yang pergi selamanya. Tapi akar-akarnya tetap di sini, menyambung semuanya. Saya menatapnya. "Bu, terima kasih untuk semuanya." Dia menggeleng pelan. "Tidak perlu terima kasih. Yang penting kalian bahagia. Itu saja." Kami diam lagi. Hanya suara daun bergoyang dan tawa kecil anak-anak. Setelah itu kami bangun. Kami berjalan pelan meninggalkan alun-alun. Pohon beringin tua masih berdiri di belakang. Akar-akarnya seperti tangan yang melambai pelan. Di rumah baru kami, semuanya sederhana. Dinding bata ekspos, atap genteng. Halaman kecil dengan pohon mangga muda. Tetangga langsung datang membantu membawa barang. Ada Pak Slamet yang membawa peralatan, Mbak Lina yang membawa makanan, ibu-ibu yang membawa selimut dan bantal. Mereka bekerja dengan gotong royong. Tertawa, bercanda. Tidak ada yang mengeluh meski keringat bercucuran. Malam itu kami duduk di teras rumah baru. Lampu kuning temara menyala. Bau nasi liwet dan ayam bakar menguar dari dapur tetangga. Suara azan Isya berkumandang lembut. Sophie dan Lukas sudah tidur di kamar kecil mereka. Wajah mereka damai. Ana menyandarkan kepala di bahu saya. "Kamu menyesal?" tanyanya pelan. Saya menggeleng. "Tidak, saya baru mengerti sekarang. Hidup bukan tentang rencana yang sempurna.
Hidup adalah tentang apa yang kita siap terima ketika rencana itu berubah. Saya memandang langit malam. Bintang-bintang berkelip pelan. Saya berbisik pada diri sendiri. Mungkin saya memang salah paham sejak awal. Dan kali ini, kata-kata itu terasa seperti akhir dari sebuah perjalanan panjang. Bukan akhir yang sempurna, bukan akhir yang mewah, tapi akhir yang hangat, yang nyata, yang cukup. Di bawah langit Yogyakarta yang luas, dengan akar-akar pohon beringin yang masih terbayang di pikiran, saya tahu kami sudah pulang.